di dalam ruang diskusi dengan anak, Anda mendiskusikan alasan mengapa belum tepat untuk dimainkan. Bagaimana cara orang tua membantu anak untuk mengelola penggunaan gadget dalam hal gaming? Kalau sampai usia sekolah dasar, orang tua itu juga perlu membatasi berapa lama anak boleh bermain. Misalnya di akhir pekan 1 jam. Lalu apa yang dimainkan, orang tua juga boleh cek. Karena anak sampai usia sekolah dasar masih membutuhkan adanya kontrol dari orang dewasa. Kita tidak bisa membiarkan dia menelusuri internet dunia maya itu sendirian. Sama halnya kalau di dunia nyata Anda tentu tidak akan membiarkan anak sampai usia SD pergi sendirian di luar rumah Anda. Sama di internet dunia maya, gaming juga bisa menjadi ruangan yang sangat luas yang anak bisa tersesat. Oleh sebab itu orang tua dampingi ketika anak bermain game. Kalau Anda juga bisa memainkan game itu, tidak ada salahnya Anda bermain game bersama anak dalam batasan waktu yang telah disepakati bersama. Kalau sudah remaja, mungkin kita harus memberi ruang yang lebih luas. Berikan trust, berikan kepercayaan kepada anak. Anda bisa melakukan pengontrolan secara random. Jadi, anak tiba-tiba, boleh ya papa lihat sedang bermain apa, mama lihat sedang bermain apa. Sehingga dengan cara yang dicek secara random, anak juga tidak expect dan dia berlatih untuk menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepadanya, bahwa kapan saja orang tua boleh mengecek game apa yang sedang dia gunakan dalam batasan waktu yang juga disepakati dengan orang tua. Misalnya pada saat hari sekolah hanya bermain 1 jam, lalu pada saat weekend mungkin boleh 2-3 jam untuk remaja. Terkait dengan konten game, setiap games itu sudah disertai dengan rating untuk anak usia berapa. Nah, orang tua perlu tahu ini. Jadi, jangan segan untuk berbicara atau mendiskusikan dengan anak ketika dia minta satu game diunduh misalnya. Maka, duduklah di sampingnya dan lihat game itu diperuntukkan untuk anak usia berapa. Itu satu cara membantu anak memilih dan jelaskan kepada anak mengapa batasan usia itu juga harus ditaati. Pada usia kanak-kanak, orang tua lebih punya otoritas penuh untuk memutuskan pilihan rating usia game anak. Jadi, jangan sampai Anda, orang tua, kalah ketika anak merengek untuk memainkan sebuah game yang sebetulnya lewat dari usianya, dan kemudian Anda mengalah. Anda yang harus tetap tegas mengatakan, itu belum boleh, nak. Nanti kalau usiamu sudah mencukupi, baru boleh. Tetapi untuk anak remaja, pendekatannya menjadi berbeda. Kita tidak bisa sekedar memaksa, karena nanti anak remaja akan mencari cara untuk mencuri-curi di belakang orang tua. Yang kita bisa lakukan adalah mulai berdiskusi dan bernegosiasi untuk menemukan kesepakatan. Misalnya, remaja Anda ingin memainkan satu permainan yang ratingnya sebetulnya tidak sesuai dengan usianya. Nah, buka ruang untuk mendiskusikan. Tanya mengapa dia ingin memainkan. Lalu, Anda sendiri sebagai orang tua, usahalah untuk sedikit memahami mengapa kira-kira game itu diratingkan untuk orang dewasa. Di dalam ruang diskusi dengan anak, Anda mendiskusikan alasan mengapa belum tepat untuk dimainkan. Karena remaja biasanya sudah tidak mau sekedar dilarang. Dia butuh alasan mengapa itu dilarang dan mengapa itu tidak baik baginya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.